Suku Toraja merupakan suku lokal yang tinggal di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu Toriaja. Kata tersebut memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas. Nama Toraja diresmikan sebagai nama suku pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial Belanda. Asal-usul orang Toraja ialah dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyang suku Toraja mendiami wilayah pantai di Sulawesi sebelum akhirnya berpindah ke dataran tinggi. Kepercayaan tradisional yang dimiliki suku Toraja ialah animisme poliistik yang disebut aluk atau jalan. Dalam mitos Toraja, mereka mengatakan leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua atau dewa pencipta. Alam semesta menurut Aluk dibagi menjadi 3, yaitu dunia atas atau surga, dunia manusia atau bumi, dan dunia bawah atau hewan. Dalam status sosial masyarakat Toraja awal, ada 3 tingkatan kelas sosial, yaitu bangsawan, orang biasa, dan budak. Kelas sosial dipengaruhi oleh faktor keturunan melalui ibu dan juga kekayaan yang dihitung berdasarkan jumlah kerbau yang mereka miliki. Kaum bangsawan yang dipercaya sebagai keturunan dari surga tinggal di tongkonan. Rumah adat tongkonan didirikan di atas tumpukan kayu dengan banyak ukiran. Atapnya berbentuk seperti perahu, kemudian di atas rumah biasanya akan terpasang patung kepala kerbau yang melambangkan kekayaan orang Toraja. Sementara orang biasa tinggal di pondok bambu yang disebut banua. Sedangkan budak tinggal di gubuk kecil yang dibangun di dekat tongkonan milik tuan mereka. Suku Toraja memiliki ciri-ciri antropologi yang diantaranya 1. Bersuara keras. Karena orang Toraja aslinya berada di atas pegunungan yang medannya dipenuhi lembah perbukitan serta rumah yang saling berjauhan. Jadi untuk berkomunikasi mereka harus memperbesar volume suara mereka. Yang kedua yaitu Malindo-Lindo Dukubai. Malindo-Lindo Dukubai merupakan ciri muka tradisional asli orang Toraja. Tidak jelas bagaimana sebenarnya definisi pasti dari Malindo-Lindo Dukubai tersebut, namun beberapa orang di luar sana menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Malindo-Lindo Dukubai adalah orang yang bermuka hitam dekil, berminyak, dan bermuka segi 4. Orang Toraja memang lebih nyaman bergaul dengan sesama orang Toraja, yang notabene mempunyai kesamaan hampir dari segala aspek, bahkan di luar daerah sekalipun. Suku Toraja juga memiliki beberapa hal unik seperti yang pertama, upacara pemakaman atau Rambu Solo. Apa itu Rambu Solo? Rambu Solo merupakan bentuk upacara ritual penting dengan biaya yang sangat mahal. Ritual ini berlangsung untuk beberapa hari. Semakin kaya seseorang, maka biaya pemakaman semakin mahal. Upacara ini diiringi dengan suara seruling, nyanyian, puisi, dan juga tangisan. Suku Toraja memiliki beberapa makanan khas yang diantaranya yaitu 1. Pakaring. Pakaring merupakan makanan yang dibuat dari daging kerbau yang dikeringkan. Dan yang kedua yaitu dangkot. Dangkot ialah makanan yang dibuat dari daging kote atau bebek dalam bahasa Toraja, yang disajikan dengan bumbu yang sangat pedas. Yang kedua, di Toraja juga terdapat patung Tuhan Yesus tertinggi kedua di dunia. Yang ketiga yaitu Pasar Bolu di Toraja. Kerbau merupakan hewan yang sangat penting dalam upacara kematian suku Toraja. Beberapa jenis kerbau yang dijual di pasar ini diantaranya kerbau hitam, kerbau balian, kerbau soko, dan kerbau saleko yang mempunyai harga paling mahal yang bisa mencapai 1 miliar dan mempunyai ciri-ciri bertanduk kuning serta kulit berwarna kombinasi hitam dan putih. Semakin langka kerbau yang dikorbankan, kian tinggi strata sosial jenazah yang dimakamkan. Dan yang keempat yaitu si Semba.
Sisemba merupakan serangkaian atraksi menggunakan kekuatan kaki yang dilakukan setelah panen sebagai bentuk rasa syukur. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai suku Toraja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.